Ini sudah dihapus. Terlihat sangat bangga, terlihat sangat puas, dan terdengar begitu bahagia mereka melakukan itu. Baca! Iya. Baca! Iya. Kalau saya pribadi setelah nonton video itu tidak ada apa-apanya. Meskipun teman-teman di komentar banyak yang mengatakan sedih melihat Mas Heri Plus seperti itu kan, dikeroyok, ditoel-toel atau diapakan. Istilahnya seperti anak sekolah dibully begitu ya. Hal ini bukan cuma terjadi kepada saya. Hal ini bukan cuma terjadi kepada Heri Plus, tetapi terjadi kepada para asatid lainnya. Bukan cuma kepada para asatid, terjadi juga kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam di Taif. Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Sampai di sana, ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam kepada 3 tokoh pembesar di situ, apa jawaban mereka? Mereka membuli Nabi Muhammad habis-habisan, mencaci maki dan lain sebagainya. Diajak oleh Nabi Muhammad untuk meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, diajak menyembah Tuhan yang satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa kata mereka? Wahai orang-orang yang ada di sekitar situ, lihatlah orang ini. Orang ini berusaha menawarkan Tuhan, berusaha menawarkan kita satu Tuhan yang tidak terlihat dan mengikuti jalan dia. Katanya begitu, menawarkan Tuhan yang tak terlihat katanya. Lalu apa tindakan berikutnya? Langsung berbuat anarkis teman-teman. Selain membuli Nabi Muhammad, selain mencaci maki Nabi Muhammad, mereka juga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dimana Nabi Muhammad di situ dilempar-lempar pakai batu. Dilempar Nabi Muhammad, dilempar-lempar pakai batu sampai lari. Nabi Muhammad pernah mengalami hal seperti itu. Pernah diludahi, pernah dilempari kotoran, sampai dilempari batu seperti ini. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Bersabar Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ingin menyelamatkan mereka dari kebinasaan, dari perbuatan syirik, dari perbuatan jahil, dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang membuat mereka binasa. Tetapi mereka tidak menyambutnya dengan baik, malah dilempari batu. Akhirnya Nabi Muhammad lari, dan setelah lari kelelahan Nabi Muhammad, beliau berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah akan dirinya yang begitu lemah di hadapan manusia. Mengadu kepada Allah akan kelemahannya, ketidakmampuannya, serta kehinaannya di hadapan manusia. Dihina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Sampai-sampai dengan kejadian itu, Rasulullah SAW mengucapkan di akhir doanya, janganlah engkau menimpakan murkamu terhadapku. Itulah sekelumit cerita yang dimana Nabi Muhammad juga pernah merasakan pembulian, penghinaan, caci makian, tindakan arogansi, tindakan anarkis, dilempar-lempar batu. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika menerima tamu, Nabi Muhammad bertamu ke sana teman-teman, tapi mendapatkan lemparan batu, cacian, makian, hinaan, tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendapati seorang tamu, siapapun tamunya, baik itu orang jahil, baik itu orang yang cerdas, dermawan, siapapun yang datang menamui Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Memuliakannya teman-teman. Ada juga kisah yang dimana Nabi Muhammad SAW yang setiap hari dilempar kotoran, dilempar batu, diludahi dan lain sebagainya. Suatu saat ketika dia lewat di sana, bertanya, kemana si fulan ini? Biasanya dia tiap hari melakukan hal-hal seperti ini kepadaku. Kemana dia? Bertanya Nabi Muhammad kepada orang di sekitar. Oh, dia sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bertamu teman-teman. Nabi Muhammad bertamu dan membawakan oleh-oleh kepada orang yang zolim tersebut, dan pada akhirnya orang tersebut masuk Islam. Itu adab Nabi Muhammad bertamu. Lalu bagaimana kalau adab kita ditamui orang, siapapun orangnya, sekalipun itu musuh kita? Kata Nabi Muhammad, barang siapa beriman kepada hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi dalam hadis ini teman-teman, ada sangkut pautnya antara memuliakan tamu dengan iman. Ya, ada hubungannya teman-teman. Sebagaimana kemarin saya ditamui oleh kawan-kawan Pagar Nusa. Kawan-kawan Pagar Nusa datang kepada saya untuk berdialog. Meskipun mereka membawakan hadis-hadis palsu terhadap saya, mereka berniat untuk membela gurunya, ya bagus. Membela gurunya bagus. Dengan berdialog ilmiah seperti itu, datang kepada saya, membawakan kisah dari kitab Duratun Nasihin, yang dimana di situ banyak sekali hadis-hadis palsu. Tapi apa yang saya lakukan kepada mereka? Kalian bisa tanya sendiri kepada beliau yang bersangkutan. Kami suguhkan makanan yang ternikmat bagi mereka, memuliakan mereka, dan tidak berbicara sebelum mereka berbicara. Itu yang saya lakukan ketika kedatangan seorang tamu. Siapapun tamunya, meskipun tamunya ingin begini,
begitu, kita harus memuliakannya. Karena ada hubungannya antara iman dengan bertamu, teman-teman. Biar kalian tahu itu. Ya, kadang saya juga heran ketika saya pulang dari pertemuan saya dengan beberapa santri itu, bukan beberapa, puluhan santri itu, di dalam tradisi mereka, katanya mereka mengedepankan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Meskipun saya bisa melihat, oh ini nih yang nyantri, mungkin ini yang nyantrinya cuma sebentar. Saya tidak ada suuzon sedikit pun. Saya berpikir mereka ini adalah santri-santri yang pasti mengedepankan adab. Ya itulah yang memicu saya untuk datang sendirian ke sana. Karena saya tidak pernah berpikir kalau mereka ini adalah orang-orang yang akan anarkis. Orang yang akan mengedepankan hawa nafsunya daripada adabnya. Jadi saya datang ke sana sendirian, berharap mereka memberikan informasi yang saya butuhkan terkait dengan fenomena yang saya reaction itu. Tetapi alih-alih mereka memberikan klarifikasi, yang terjadi malah sebaliknya, teman-teman. Meskipun ada rasa kecewa di sini, ya sudah. Saya bisa meyakini bahwa sebesar-besarnya organisasi pasti ada saja oknumnya. Saya anggap beberapa di antara mereka itu adalah oknum. Oknum yang mungkin tidak menerapkan adab yang telah diajarkan oleh gurunya. Saya yakin gurunya akan mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada dia. Pasti diajarkan adab-adab di dalam memuliakan tamu, bagaimana memuliakan tamu, bagaimana kalau kita tamuhi. Ketika ada tamu datang, apa yang harus kita ucapkan, ya. Sunnah-sunnahnya pasti mereka tahu, ya, mengucapkan ahlan wa sahlan, menghormati, memuliakan, menyediakan makanan apabila ada, terus memberikan kegembiraan kepada tamunya, sekalipun itu musuh. Tidak sedikit Nabi Muhammad ditamui oleh orang-orang zolim, tapi masih Nabi Muhammad memberikan rasa gembira kepada tamu-tamunya. Jadi saya sudah berpikir di situ, teman-teman, bahwa mereka akan memperlakukan saya dengan baik, meskipun pada faktanya terbalik, ya. Ada oknum-oknumnya yang bukan cuma tindakan, tetapi ucapan yang bisa kalian dengar sendiri tadi di awal, membentak dan tertawa puas. Ya, saya hanya bisa beristighfar dan saya tidak boleh lama-lama di situ karena katanya masih mau datang lagi beberapa orang dari berbagai tempat, dari Cikarang atau mana gitu, mau datang ke sana. Ya, dari puluhan mungkin akan bertambah puluhan lagi yang datang, teman-teman. Ya sudah, saya nurut saja, ya. Saya nurut-nurut saja di situ sebagai tamu, ya. Tamu untuk memuliakan tuan rumah begitu. Jadi Masya Allah, setelah saya dibentak-bentak, dipaksa buat untuk membaca itu, setelah saya lakukan, ya mereka menganjurkan saya untuk pulang. Begitu kronologinya. Jadi ada juga beberapa santri di situ yang adabnya masih bagus gitu. Tidak semuanya, ya, tidak semuanya seperti itu. Sebagaimana murid-murid saya juga. Kalau saya mau, ya saya bawa murid ke sana untuk pengamanan saya bawa pengacara, saya bawa polisi dan lain sebagainya agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Kalau saya mau jaga-jaga, tetapi saya tidak mau melakukan hal itu. Saya jalan saja sendirian agar mereka tahu kalau saya itu punya itikat baik. Dan seharusnya mereka juga beritikat baik kepada saya. Yang awalnya saya kira mereka akan mengajak saya klarifikasi bersama. Mereka mengklarifikasi kronologi dari video itu, kejadian itu, orang-orangnya siapa, yang salaman-salaman itu siapa, dan bagaimana itu bisa salaman-salaman. Dan setelah mereka klarifikasi, saya juga akan mengklarifikasi. Begitu, teman-teman. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu adalah pengalaman saya. Dan juga yang berikutnya, teman-teman, di Instagram, setelah kejadian itu, banyak orang yang bangga. Banyak orang yang bangga karena saya telah diperlakukan seperti itu. Saya hanya tersenyum. Biarkan Allah saja yang menilai. Biarkan Allah saja yang mengetuk pintu hati orang-orang yang nonton video itu. Kalau saya salah ya biarkan saya merasakan apa yang harus saya rasakan seperti itu. Tetapi apabila yang benar, ya Allah yang akan menilainya. Dan Allah yang akan memberikan ganjarannya kepada saya ataupun balasannya kepada orang tersebut. Terus ketika kita membahas hukum salamannya, nah, kita masuk kepada hukum salamannya, teman-teman. Di dalam Islam, hukum fanatisme itu tidak diperkenankan. Sebelum kita masuk kepada hukumnya, di dalam Islam, hukum fanatisme itu tidak diperkenankan. Fanatik kepada gurunya, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada ini, kepada itu tidak diperkenankan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal memberikan nasihat kepada kita, janganlah kalian fanatik. Fanatik kepadaku, ke Syafi'i, ke Maliki, atau Hanafi. Jangan. Tapi ambillah di antara kami yang mendekati kebenaran dan mendekati ijma. Kita sepakat bahwa salaman-salaman antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya tidak diperkenankan. Ya, di antara keempat imam mazhab. Kecuali Imam Syafi'i yang memberikan kelonggaran menggunakan kain tersebut, teman-teman. Tetapi itu dibantah oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Ahmad. Bagaimana apabila ada seorang perempuan datang kepada laki-laki untuk bersalaman, katanya tidak boleh. Bagaimana kalau menggunakan kain? Tidak boleh juga. Bagaimana kalau perempuan itu kerabatnya? Tidak boleh juga, kata Imam Ahmad. Kecuali anak perempuannya. Ini Imam Ahmad
mengkritisi gurunya. Gurunya tidak baper, teman-teman. Murid-murid Imam Syafi'i yang lain tidak baper, malah mengapresiasi. Jadi begitu, Islam itu seperti itu. Karena mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran itu wajib. Dan wajib pula di dalam mengingatkan kebenaran itu bersabar, teman-teman. Saya bukan orang yang sempurna. Dulu saya juga salam-salaman dengan wanita karena saya belum tahu hukumnya. Saya itu ngaji berjalan. Ketika ada fenomena saya ngaji. Ketika ada fenomena saya ngaji, bertanya, bagaimana hukum begini, bagaimana. Setelah saya tahu, saya coba terapkan. Saya paksa untuk menerapkannya. Sampai-sampai saya buat pengumuman di grup pengurus perguruan saya, seperti ini pengumumannya. Ya, kalian baca sendiri ini pengumumannya. Saya umumkan itu. Ketika saya mendapatkan ilmu, sampaikan dan terapkan. Itu, teman-teman. Jadi bukan berarti saya suci dari lahir, ya. Oh, Harry Pras langsung suci ketika belajar salafi. Enggak. Ketika saya ngaji salafi, sudah lebih 1 tahun ini, saya masih musikan. Sebelum saya positif untuk meninggalkan musik itu, saya masih musikan. Saya masih salaman dengan perempuan juga. Jadi proses untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar itu, untuk menjadi benar. Terus ada komentar, belajar agama itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Tidak boleh langsung menerapkan begini begitu. Belajar dulu, ngaji dulu. Ya, saya tidak mau menyalahkan hal itu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, sampaikan dariku 1 ayat, dan ayat itu harus diterapkan. Apakah kalian tidak tahu terhadap kisahnya Umar ketika baru login masuk Islam? Kalau begitu ya Rasulullah, Abu Jahal itu salah, Abu Lahab itu salah. Ayo kita perangi. Begitu kata Umar ketika baru masuk Islam. Langsung ingin menegakkan hukum Allah. Apakah itu salah? Tidak salah, teman-teman. Tidak salah. Dinasehati oleh Nabi, sampaikan yang hak itu kepada Umar. Bukan langsung memerangi, teman-teman. Bukan saatnya untuk perang, kata Nabi Muhammad. Ya, belum ada perintah perang. Meskipun Umar bin Khattab sudah siap perang waktu itu. Baru masuk Islam, langsung ingin perang. Ya, itu Umar itu. Ingin memerangi musyrikin, teman-teman. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan. Belum ada perintah perang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendakwahi. Ngajak mereka. Apa yang dilakukan Umar? Ngajak mereka, teman-teman. Diajak sama Umar. Ya, diajak satu persatu oleh Umar. Sampai akhirnya banyak orang yang masuk Islam dari tangan Umar. Jadi menyampaikan adalah wajib. Ketika ada perintah dari Nabi Muhammad, wajib untuk menyampaikan. Diperintah oleh Nabi Muhammad, kita bukan waktunya perang, Umar. Ini bukan saatnya kita berperang, tidak ada perintah. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mendakwah, menyampaikan dengan lisan. Disampaikan oleh Umar, teman-teman. Meskipun dicaci maki oleh sahabatnya. Kalian tahu siapa sahabat Umar? Kan ada 2 Umar di situ. Ada Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ya, Umar bin Hisham itu yang selalu mengolok-olok Umar, teman-teman. Padahal kalau duel sama Umar luar biasa dia. Jadi begitu. Ketika nasihat Nabi Muhammad begini, ya mereka sampaikan begini. Sama halnya dengan saya. Saya tidak langsung seabrek-abrek, langsung totalitas berubah, no. Tapi ketika saya mendengarkan suatu nasihat, saya berusaha untuk menerapkannya. Belajar untuk menyampaikannya dan lain sebagainya. Masih ada banyak hukum-hukum yang belum saya ketahui. Dan dengan berjalannya waktu, saya mendengar dan berusaha untuk mematuhinya sekuat tenaga saya, teman-teman. Bukan merasa sok suci dan sok benar. Karena kalau kita tidak seperti itu, bagaimana kita mau menerapkan kepada diri kita? Ya, karena saya punya prinsip. Ketika saya menyampaikan A, saya harus menjadi A. Minimal saya harus bisa jadi A. Apa yang saya sampaikan harus saya terapkan begitu. Ya, jadi dengan saya menyampaikan di media sosial ini, itu adalah tamparan kepada saya. Bagaimana saya harus menerapkan apa yang saya sampaikan itu. Saya mendakwahkan tauhid. Saya berdakwah melawan takhayul, bid'ah dan khurafat. Saya harus jauh dari itu. Saya tidak percaya takhayul, tidak mengerjakan bid'ah, dan tidak percaya pada khurafat. Tidak mengajarkan khurafat juga, teman-teman. Jadi bukan merasa sok benar dan sok suci. Tapi memang kebenaran memang harus kita sampaikan meskipun pahit. Bagaimana dengan kisah Umar? Umar yang membaiat perempuan. Katanya di situ Umar berjabat tangan. Kalau dari cerita, dari yang saya baca-baca, Umar memegang baju, teman-teman. Ya. Meskipun ada juga yang menyatakan berjabat tangan. Tetapi kalau kita merunut dari runtutan hukum, teman-teman, ya, hukum-hukum di dalam syariat kita, yang pertama, sholat apakah wajib dulu ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam? Tidak, ya, tidak ada perintah sholat dulu sebelum Nabi Muhammad Mi'raj. Ya. Sholat saja tidak ada perintahnya dulu, teman-teman, sebelum Nabi Muhammad Mi'raj. Baru setelah Nabi Muhammad Mi'raj diperintahkanlah syariat sholat itu. Terus yang kedua, jilbab. Apakah seabrek-abrek begitu hukum Islam langsung turun semuanya? Tidak. Hukum jilbab, hijab itu tidak diwajibkan dulunya. Istri-istri Nabi, istri-istri sahabat, tidak ada yang berjilbab dulu, teman-teman. Siapa yang memerintahkan jilbab? Allah. Sehingga apa? Allah menurunkan perintah berhijab itu. Jadi berhijablah para wanita. Lari-larian para wanita itu mencari kain untuk menutupi rambutnya, lehernya, dadanya, dan lain sebagainya. Begitu dulu.
Ya, berkala. Hukum itu berkala diturunkan. Khomer, jelas khomer haramnya, teman-teman. Jelas sekali. Tetapi khomer juga pernah diminum di hadapan Nabi Muhammad oleh para sahabat. Karena tidak ada hukum haramnya khomer pada zaman dulu. Sebelum Allah tetapkan khomer itu haram, khomer dikonsumsi, teman-teman. Baru setelah berjalan waktu, khomer diharamkan, tidak ada lagi sahabat yang meminum khomer. Begitu. Jadi begitu hukum Islam itu. Jadi kalau kita melihat dengan berbagai macam timbangan dalil bahwa apabila Nabi Muhammad telah memperingatkan lebih baik seorang laki-laki ditusuk kepalanya dengan besi yang tajam daripada ia menyentuh wanita, menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Bahkan ini bukan cuma menyentuh, memandang pun diharamkan. Segala yang haram ya haram bagimu, begitu. Wanita yang tidak halal ya haram baginya untuk dipandang, apalagi dipegang-pegang, apalagi sampai cium-cium. Dan fenomena ini banyak terjadi, teman-teman. Fenomena ini banyak terjadi. Yang dimana ada oknum-oknum Gus, oknum-oknum Kiai, oknum Habib yang juga melakukan itu, cium-cium tangannya. Ya, bukan lagi dengan penghalang, teman-teman, tapi langsung saja begitu. Jadi saya pribadi di sini bukan ingin menjelekkan si fulan, no. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada hukum Islam yang murni, dan kembali kepada ajaran yang membuat kita jauh dari kemungkaran, jauh dari kemaksiatan. Terlebih lagi kalau kita mensurvei. Kemarin sudah ada orang yang berusaha untuk membuktikan kepada saya bahwa ada kasus pencabulan di Ponpes Salafi. Ternyata setelah ditelusuri itu Ponpes NU. Terus mau mencoba lagi yang kedua, ditelusuri lagi sama kita, ternyata Ponpes NU juga merayakan Maulid Nabi. Jadi yang selama ini beredar, berkembang, bisa kalian cek sendiri di media sosial bahwa rata-rata terjadi di Ponpes NU. Meskipun tidak semua Ponpes NU seperti itu, ya, masih ada Ponpes NU yang masih lurus-lurus. Tetapi pemicu hal seperti itu banyak dengan mengajarkan murid-muridnya joget seperti ini. Joget-jogetan diiringi musik-musik yang mengundang syahwat. Na'udzubillah min dalik. Wanita-wanita disuruh joget-joget gini, di belakang laki-laki nabuh alat musik. Murid-muridnya ngapain? Santriwatinya ngapain? Ikut joget, teman-teman. Memang benar, musik itu, musik-musik yang eksotis, musik-musik yang bergoyang-goyang itu akan memicu syahwat dan larinya pasti ke hal seperti itu. Jadi ketika kami membahas fenomena-fenomena seperti ini, kejadian-kejadian ini, jangan anggap ini sebagai ujaran kebencian. Kalau mau dianggap ujaran kebencian, si Al-Quran dan Al-Hadis itu ujaran kebencian semua itu. Jadi takut nanti kita untuk menyampaikan Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Ujaran kebencian. Ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Banyak perzinahan, teman-teman. Di majelis-majelis sholawat ada yang rangkul-rangkulan, campur aduk laki-laki. Jangan sampaikan itu. Kenapa? Ujaran kebencian. Nanti membuat benci orang-orang yang lagi majelis hari itu. Biarkan. Jadi takut kita menyampaikan kebenaran kalau begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagai penutup, silahkan kalian berpikir, silahkan kalian merenung, dan simak video ini dengan khidmat lah. Karena apa? Ini fakta di lapangan. Bahwa apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu dilarang oleh Islam, malah dilakukan oleh mereka. Oknum-oknum ini. Na'udzubillah min dzalik. Harry Pras ini sebenarnya sudah menuruti keinginan mereka kaum muslimin, ya, memaksa untuk menghapus videonya, kemudian membuat klarifikasi, ya, kemudian mereka rekam, kemudian mereka sebarkan, ya. Tapi orang ini masih noel kepalanya Harry Pras. Ini sebenarnya perbuatan nggak etis kaum muslimin kalau sampai noel kepalanya. Ya. Kesalahan Harry Pras apa? Nggak ada. Membahas kiai mereka yang bersalam-salaman dengan perempuan. Jadi mau pakai alasan apapun, salaman dengan perempuan itu nggak boleh, ya. Dan memang sudah terbiasa di kalangan kalian salam-salaman dengan perempuan. Itu sudah biasa. Ya, coba lihat, ini ada lagi video. Ini nggak tahu lah apa namanya, ghost apa namanya, ya. Salam-salaman juga dengan perempuan. Nah, coba kaum muslimin, ya. Banyak video-video yang seperti ini tuh banyak kaum muslimin. Ada Pak Ikdam, ya, Gus Ikdam itu. Ada videonya. Dengan karyawan-karyawan pabrik rokok kaum muslimin, salam-salaman. Sama seperti ini. Jadi mau alasan apa lagi? Ya, sudah jelas-jelas larangan Nabi Muhammad SAW untuk menyentuh wanita yang tidak halal. Ini sebanyak ini kaum muslimin. Apa itu? Adeknya. Hah?
Mbok D-nya. Ya, jadi sudahlah, nggak usah ngeles, nggak usah cari pembenaran. Kalau dikritik orang, ada yang mengkritik, apalagi kritikan tersebut kritikan yang baik, mengajak untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelas itu larangan Nabi Muhammad SAW, ya sudah terima. Jangan malah marah, ngakal-ngakali syariat. Ya, yang seperti ini kaum muslimin, ya kenapa diharamkan, kenapa dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Karena fitnah wanita itu besar kaum muslimin. Fitnah wanita itu besar. Kalau yang seperti ini dibiarkan, nanti semakin banyak pondok pesantren yang cabul. Makin banyak pondok pesantren yang guru-gurunya, yang pimpinan pesantrennya menzinahi santriwatinya. Apa nggak kapok dengan pemberitaan yang selama ini yang begitu banyak? Pondok pesantren ternyata terjadi kasus asusila. Pelakunya gurunya, ustadznya, kiainya. Coba. Dan kasus perzinahan, kasus pencabulan, kasus sodomi, ya, itu berawal dari hal-hal yang seperti ini. Ini muqaddimahnya, pintu masuknya. Awalnya biasa bersentuhan salaman saja. Ya, lama-lama sudah bisa ngobrol berdua. Ya, lama-lama ya sudah terjadi yang seperti itu. Makanya coba belajar dari pondok-pondok pesantren yang mereka melarang laki-laki dan perempuan bersentuhan, ya. Atau mereka membatasi betul, memperketat jangan sampai ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ya, di ma'had, apakah itu santrinya, apakah itu ustadznya, ya, jangan sampai mereka berinteraksi kecuali ya terhadap hal-hal yang memang itu sangat penting. Ya kalau tidak jangan. Karena apa? Itu fitnahnya besar. Coba lihat ma'had-ma'had dari orang-orang salafi, nggak akan terlihat yang seperti ini. Nggak akan terlihat ustadznya bersalam-salaman dengan santriwatinya. Ya kalau anak TK itu masih maklum. Ini sudah dewasa kaum muslimin, sudah baligh. Ya. Itu ada syahwatnya kaum muslimin. Kalau ngomong nggak ada syahwatnya, itu mustahil. Itu bohong besar. Bohong besar. Kalau laki-laki normal menyentuh wanita yang bukan mahram, apalagi begitu banyaknya wanita, mustahil nggak punya syahwat. Mustahil. Bohong besar. Ya. Makanya terjadi pondok pesantren, kiainya nyabuli santriwatinya. Ya. Itu karena yang seperti ini dibiarkan. Ini awalnya, ini bibit-bibitnya kaum muslimin. Ya, ini bibitnya. Jadi kalau dikritik yang seperti ini, ya harus diterima, dievaluasi, introspeksi. Ya, kalau bisa diberhentikan, jangan sampai diteruskan. Demi apa? Demi masa depan kaum muslimin. Kalau seperti ini dibiarkan, nanti akan semakin banyak pondok pesantren cabul itu akan semakin banyak, ya. Ini diingatkan, malah marah, nggak terima, malah mempersekusi orang yang memperingatkan, bahkan sampai noel-noel kepala, ya. Itu kalau sendirian dengan Harry Pras, kami yakin nggak akan berani dia sok-sokan seperti itu kaum muslimin.